Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, Bapak Bayu Mujrimin, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar semua, selamat datang di podcast ngaji sejarah bareng aku Iqbal dan bareng aku Dinar. Di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna teman-teman tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dari periode Mekah ke periode Madinah. Perjalanan ini bukan cuma sekedar kisah sejarah loh teman-teman, tapi juga kisah perjuangan, kesabaran, dan pembentukan masyarakat Islam yang sangat luar biasa. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama. Di segmen pertama ini kita akan bahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Kita mulai dari awal banget ya teman-teman tentang periode Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya betul sekali Dinar, karena masyarakat Mekah pada waktu itu masih sangat kuat memegang tradisi nenek moyang mereka seperti penyembahan berhala. Jadi Nabi Muhammad SAW memulai dari orang-orang terdekatnya dahulu seperti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Nah bener banget kayak yang Bang Iqbal barusan jelasin. 3 tahun kemudian teman-teman, barulah dakwah dilakukan oleh Rasulullah secara terang-terangan. Tapi saat itu banyak penolakan makin keras. Nabi dan para sahabat malah disiksa, dihina, bahkan diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Tapi Dinar, yang hebatnya mereka tetap sabar loh dan teguh. Dakwah Rasulullah nggak pernah sama sekali berhenti meskipun keadaan yang sangat berat. Dan justru dari situ kita bisa lihat betapa kuatnya iman mereka meski hanya sedikit pengikutnya. Dan banyak tantangannya, semangat mereka nggak pernah sama sekali padam loh Dinar. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa penting yang ada di Makkah selain peristiwa yang tadi. Selain perjuangan dakwah di Makkah, ada beberapa peristiwa lain lagi loh teman-teman, yaitu ialah salah satunya adalah Isra dan Mi'raj. Iya, bener banget. Di periode Mekah ini adalah Isra Mi'raj. Kalian tahu nggak sih, Isra Mi'raj itu terjadi setelah masa duka yang berat yang dialami oleh Rasulullah ketika Khadijah, istri beliau, dan Abu Thalib, paman beliau wafat. Melalui Isra Mi'raj ini teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi dan meneguhkan misinya sebagai Rasul. Tapi Dinar, selain itu ada juga loh peristiwa hijrah ke Habasyah. Beberapa sahabat pindah ke negeri yang dipimpin oleh Raja Najasyi karena tekanan di Makkah yang saat itu semakin keras. Betul, menariknya Raja Najasyi yang non-muslim tadi justru melindungi umat Islam karena beliau memiliki sifat yang adil dan bijaksana loh Bang Iqbal. Jadi dari sini teman-teman, itu tuh udah menunjukkan bahwa keadilan dan kemanusiaan bisa melampaui perbedaan agama sehingga terciptanya moderasi agama dengan toleransi. Masya Allah, dari sini kita bisa belajar bahwa dakwah nggak selalu lewat kekuatan, tapi lewat kesabaran dan kepercayaan kepada Allah. Dan setiap ujian yang datang pasti menyimpan hikmah yang sangat besar di baliknya Dinar. Oke, pembahasan selanjutnya kita masuk ke segmen 3 teman-teman tentang hijrah dan kehidupan di periode Madinah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ini adalah menjadi titik balik dan baiknya besar dalam sejarah Islam loh Bang Iqbal. Benar banget Dinar, di Madinah Nabi disambut hangat oleh para kaum Ansor. Beliau kemudian menyatukan para kaum Muhajirin dan Ansar serta menyusun piagam Madinah sebagai dasar kehidupan bersama. Dinar, tahu nggak apa itu piagam Madinah? Piagam Madinah? Ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih piagam Madinah itu apa? Jadi piagam Madinah itu sangat keren loh teman-teman.
Ia mengatur kehidupan masyarakat yang plural, ada Muslim, Yahudi, dan berbagai suku. Tapi di situ mencerminkan sikap yang saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Bisa dibilang ini bentuk awal negara Islam yang demokratis dan menghargai keberagaman. Setiap orang mempunyai haknya dan kewajiban yang sama. Bener banget Bang Iqbal. Dari sini nilai-nilai penting banget loh buat kita sekarang di masa yang akan datang dan sekarang ini. Islam itu bukan cuma agama yang kaku loh teman-teman, tapi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat untuk semua makhluk. Dan lewat Madinah ini, Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa Islam bisa hidup berdampingan secara damai dengan siapapun dan dimanapun. Dan kita masuk ke sesi yang penting juga, yaitu refleksi dan hikmah dari kisah-kisah yang tadi. Kalau kita renungkan, hijrah Nabi bukan cuma perpindahan tempat saja loh, tapi juga simbol perubahan hidup. Setuju banget Bang Iqbal. Dari tekanan di periode Mekah menuju kedamaian di periode Madinah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan arti perjuangan, kesabaran, dan visi besar untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran yang ada di jalan Islam. Dan buat kita hari ini, semangat hijrah bisa diartikan sebagai upaya memperbaiki diri dari yang tadinya kita misalnya malas menjadi semangat, dari yang kita yang biasanya lalai dalam melakukan sesuatu bisa menjadi lebih taat. Nah, gitu teman-teman. Hijrah itu bukan cuma tentang perubahan hati dan tindakan. Jadi, yuk sama-sama kita tiru semangat Nabi Muhammad SAW dengan berjuang dengan kesabaran, bijak, dan selalu berjuang untuk kebaikan bersama. Hijrah juga bisa berarti meninggalkan hal-hal negatif loh, seperti iri, dengki, malas, atau egois, menuju hidup yang lebih bermakna dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Betul banget Bang Iqbal. Karena sejatinya setiap langkah kecil menuju kebaikan itu juga bagian dari hijrah kita loh teman-teman. Dan semoga kita semua bisa terus bergerak menuju arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampaknya kita harus berakhir di sini, Dinar, karena nampaknya pembahasan kita telah selesai. Tapi semoga kita bisa mengambil hikmahnya di balik itu semua ya, Dinar. Iya, benar banget. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad ini. Semoga juga kisah ini bisa jadi inspirasi buat kita semua teman-teman untuk terus berproses dan memperbaiki diri jadi lebih baik. Mungkin cukup sekian podcast dari kami. Saya Dinar Ayu Lestari, Saya Muhammad Iqbal. pamit undur diri. Unjur makola wala tanjur mankola. Look at what they say and don't look who say. Lihat yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.